Di tengah kabut pagi pedesaan, seorang petani sederhana menemukan seorang wanita tak dikenal terbaring di jalan sunyi. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan itu mengubah segalanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Pagi di bulan Oktober merangkak perlahan. Jalan pedesaan yang Bayu lalui nyaris tak berpenghuni, hanya dihiasi deretan pohon pinus dan semak-semak liar yang basah. Dengan napas yang mengepul tipis, Bayu, seorang duda miskin dengan langkah gontai dan hati yang terpatri pada anak perempuannya, Bella, bergegas menuju sebuah lokasi pekerjaan serabutannya. Pikirannya melayang pada sarapan sederhana Bella pagi tadi. Senyum tulusnya yang selalu menjadi oasis di padang gersang kehidupannya. Karena itulah ia awalnya tidak terlalu memperhatikan sesuatu yang teronggok di jalan area persawahan yang sepi. Awalnya, ia mengira itu hanya tumpukan pakaian bekas yang dibuang. Atau mungkin karung goni berisi sampah. Pemandangan biasa di jalan sepi. Namun, ada yang aneh dari bentuk gumpalan itu. Sebuah insting kecil. Mungkin rasa iba yang diasah oleh kerasnya hidup. Mendorongnya untuk berhenti. Saat ia mendekat, kabut perlahan menyingkap kengerian yang tersembunyi. Itu bukan pakaian, itu adalah seorang wanita. Jantung Bayu seolah berhenti berdetak. Wanita itu tergeletak, tubuhnya penuh lumpur dan darah kering. Bayu segera berlutut di dekatnya. Dia membalikkan tubuh wanita itu dengan sangat hati-hati, memastikan tidak memperparah cedera yang mungkin ada. Wajah wanita itu, meski babak belur, dengan luka sobek di pelipis dan bibir yang pecah, masih memancarkan aura keanggunan yang terenggut. Lebih mengerikan lagi, tubuhnya penuh memar biru dan ungu yang jelas bukan disebabkan oleh kecelakaan jatuh biasa. Ini adalah tindakan kekerasan yang keji. Bayu meraba lehernya dengan jemari gemetar, mencari denyut nadi. 1, 2, 3. Masih ada. Lemah, tetapi berdetak. Syukurlah. Saat Bayu mencoba mengangkat tubuhnya sedikit untuk melihat kondisi punggung, matanya menangkap sesuatu yang tersembunyi di balik rumput tebal, jejak ban yang khas. Bukan ban mobil biasa, melainkan jejak roda kecil. Dia lantas menoleh ke arah kaki wanita itu. Kakinya tampak lemah, mengecil, dan berposisi janggal. Tubuhnya memang tak bisa digerakkan. Bayu menyadari, wanita ini tidak hanya diserang. Ia adalah penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Kemarahan menjalar dalam diri Bayu, bercampur rasa panik. Di jalan ini, sinyal ponsel sangat sulit didapatkan. Ambulans dari kota terdekat pasti membutuhkan waktu berjam-jam. Jika ia meninggalkan wanita ini, entah apa yang akan terjadi. Dinginnya pagi dan pendarahan bisa membunuhnya. Keputusan harus dibuat dalam sekejap mata. Bayu menguatkan tekadnya. Dengan segenap kekuatan dan kehati-hatian, ia mengangkat tubuh ringkih wanita itu. Rasanya seperti membawa setumpuk daun kering. Saking ringannya, Bayu menggendongnya, memeluknya erat-erat di balik jaket lusuh yang ia kenakan, dan memulai perjalanan kembali ke pondok kecilnya. Hanya ini yang bisa ia lakukan. Hanya Bella dan gubuk kecil mereka yang bisa memberinya perlindungan sementara. Setibanya di rumah, Bayu segera membaringkan wanita itu di kasur satu-satunya. Kasur yang biasanya ia bagi dengan Bella. Ia bergegas mengambil handuk hangat, air bersih, dan kotak P3K yang isinya seadanya, hanya plester, beberapa perban, dan obat merah kadaluarsa. Tahan sebentar, Nona, saya akan membersihkan lukanya, bisik Bayu. Suaranya dipenuhi ketegasan yang jarang ia tunjukkan. Ia membersihkan lumpur, menyeka darah, dan mengobati luka-luka yang dangkal sebisanya. Ini terasa seperti tindakan medis konyol. Tetapi Bayu harus melakukannya. Setelah selesai, ia membungkus tubuh wanita itu dengan selimut tebal. Sinyal ponsel yang samar, akhirnya ia dapatkan di dekat jendela. Dengan susah payah, ia menghubungi layanan darurat. Kami sudah mencatatnya, tetapi karena lokasi Anda sangat terpencil, ambulans baru bisa tiba dalam waktu sekitar 3 jam. Mohon pertahankan kesadarannya, kata suara operator di seberang sana. 3 jam, waktu yang terasa seperti jurang. Bayu kembali duduk di sisi kasur, menatap wanita tak sadarkan diri itu. Bella, yang terbangun oleh keributan, berdiri di ambang pintu. Mata 6 tahunnya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Ayah, siapa tante ini? Tanya Bella berbisik. Tante ini sakit. Kita harus menjaganya sampai dokter datang. Jawab Bayu, mengusap kepala Bella. Bella mengangguk, lalu mendekat dan duduk di bangku kayu.
Tangannya menggenggam boneka kelinci usangnya. Kehadiran Bella, entah mengapa, terasa menenangkan. Setelah hampir 2 jam, saat Bayu mengganti kain kompres di dahinya, kelopak mata wanita itu berkedut. Lalu terbuka sedikit. Matanya yang indah, kini penuh kesakitan dan kebingungan, menatap langsung ke Bayu. "Air," gumamnya. Suaranya parau dan lemah. Bayu segera memberinya sedikit air dengan sendok. Wanita itu minum perlahan. Setelah beberapa tegukan, ia tampak sedikit lebih kuat. "Terima kasih," bisiknya. "Namaku Aira." Bayu mengangguk. "Saya Bayu, ini putri saya, Bella. Jangan khawatir, Anda aman di sini." Aira mencoba menggerakkan kepalanya. Pandangannya beralih ke kursi roda yang teronggok patah di sudut ruangan. Bayu menemukannya di dekat parit, remuk tak berbentuk, seperti dihancurkan dengan sengaja. Melihat benda itu, mata Aira berkaca-kaca. Ia berjuang untuk berbicara. Setiap kata terasa menyakitkan. "Jessica, kakakku," katanya. Dengan napas tersengal, "Dia yang menghancurkan kursi rodaku. Dia marah karena ayah memberikan perusahaan padaku sebelum meninggal." Kalimat itu terputus. Tubuhnya kejang kecil, dan ia kembali pingsan, jatuh dalam kegelapan yang dalam. "Perusahaan? Kakak? Kursi roda? Dihancurkan?" Kata-kata itu berputar di benak Bayu. Ini bukan hanya perkelahian keluarga biasa. Tepat 3 jam kemudian, sirine ambulans akhirnya memecah keheningan pagi. Petugas medis segera menstabilkan kondisi Aira dan membawanya pergi. Bayu dan Bella mengikuti di belakang dengan motor tua Bayu yang reyot. Hati mereka penuh kecemasan. Di rumah sakit, setelah Aira dibawa ke ruang operasi, Bayu memberikan kesaksian kepada 2 petugas polisi yang telah menunggu. Ia menceritakan segalanya. Lokasi penemuan, kondisi Aira, jejak roda yang hancur, dan bisikan terakhir Aira tentang Jessica dan warisan perusahaan. Kisah penemuan Bayu segera menjadi fokus penyelidikan polisi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengungkap identitas korban yang sebenarnya. Korban adalah Nona Aira Sanjaya. Jelas seorang detektif kepada Bayu beberapa hari kemudian di ruang tunggu rumah sakit. Dia adalah pimpinan dari Surya Kencana, perusahaan teknologi besar yang bergerak di bidang energi terbarukan. Bayu sedikit terkejut. Dunia Aira begitu jauh dari kehidupannya yang keras. Bella hanya menatap detektif itu dengan mata lebar. Polisi mengonfirmasi bahwa Aira menghilang 2 hari sebelum ditemukan. Mereka percaya ini adalah upaya penculikan yang berujung pada percobaan pembunuhan. Pelaku utama yang diyakini adalah saudari tiri Aira, Jessica, bersama beberapa anggota dewan perusahaan yang tamak. Motifnya jelas, mengambil alih kepemilikan dan kontrol penuh atas perusahaan yang bernilai fantastis itu. Karena kesaksiannya yang sangat rinci tentang tempat penemuan dan pernyataan terakhir Aira, Bayu diminta untuk bersaksi di pengadilan nanti. Ia adalah satu-satunya saksi mata kunci yang bisa mengonfirmasi motif kekerasan tersebut. Sejak saat itu, Bayu dan Bella mulai rutin menjenguk Aira di rumah sakit. Awalnya, Bayu merasa canggung. Ia hanya seorang buruh, sementara Aira adalah pemimpin perusahaan. Tetapi rasa kemanusiaan dan ikatan aneh yang terjalin saat Bayu menyelamatkannya mengalahkan rasa sungkan. Bella, dengan kepolosan alaminya, adalah pahlawan kecil Aira. Dia selalu membawakan gambar-gambar ceria yang ia buat dengan krayon, atau boneka kelinci usangnya, menaruhnya di sisi ranjang Aira. "Tante Aira, nanti kalau sembuh, Bella buatkan gambar kita bertiga ya," kata Bella suatu hari, tersenyum lebar. Aira, yang masih setengah sadar, hanya bisa merespons dengan air mata yang menetes. Ketika Aira akhirnya sadar sepenuhnya, ia memandang Bayu dan Bella dengan mata yang dipenuhi rasa syukur tak terhingga. "Kamu menyelamatkan hidup saya, Bayu. Kamu adalah malaikat pelindung saya," bisiknya, suaranya masih serak. Bayu hanya tersenyum canggung. Tidak perlu berlebihan. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. "Tidak, Bayu," balas Aira, menggelengkan kepala. "Banyak orang yang melihat tanpa mau repot. Kamu mengambil risiko. Kamu mempertaruhkan segalanya." Dalam beberapa kunjungan berikutnya, Bayu mendapati Aira perlahan terbuka. Ia menceritakan trauma yang dialaminya, rasa takut, dan terutama
rasa dikhianati oleh keluarganya sendiri. Dia berbicara tentang bagaimana kelumpuhannya sering membuatnya merasa lemah, dan bagaimana pengkhianatan ini mengikis habis kepercayaan dirinya. Bayu hanya mendengarkan, menawarkan kehadiran yang tenang dan kuat. Sementara Bella, di pangkuan Bayu, menggambar kupu-kupu di buku gambarnya, seolah melukiskan harapan yang tak terlihat. Setelah 2 minggu, kondisi Aira cukup stabil untuk meninggalkan rumah sakit. Namun, tim pengacaranya memperingatkan bahwa rumah mewah Aira telah dijadikan tempat kejadian perkara untuk penyelidikan. Dan mereka menyarankan Aira untuk tidak kembali ke sana demi alasan keamanan dan pemulihan psikologis. Aira tidak punya tempat aman. Keluarga kandungnya telah tiada, saudara tirinya adalah pelaku utamanya. Ia benar-benar sendirian. Kalaupun ia harus tinggal di hotel, tidak ada yang bisa melindunginya di sana. Ia sudah tidak percaya siapapun. Bayu, setelah berpikir keras, datang dengan tawaran yang terasa gila. Aira, kata Bayu saat menjenguk, saya punya satu rumah lagi. Rumah tua peninggalan kakek di tengah lahan pertanian yang tak terawat. Rumah itu tepat berada di sebelah rumah saya. Anda bisa bersembunyi di sana, menjalani terapi. Saya janji akan membangunkan ruang kerja yang nyaman di sana, agar Anda bisa tetap memimpin perusahaan dari jauh. Aira menatap Bayu, terkejut dengan kebaikan hati yang begitu tulus. Bayu, itu terlalu banyak. Saya tidak bisa merepotkanmu. Ini bukan merepotkan. Saya hanya ingin kamu sembuh. Dan Bella pasti senang punya teman di dekat kami, jawab Bayu. Tatapannya jujur. Aira akhirnya setuju. Tidak ada pilihan lain, dan ia merasakan ketulusan luar biasa dari duda sederhana di hadapannya ini. Bayu segera memulai renovasi kecil-kecilan. Dinding kayu yang lapuk diperbaiki, atap bocor ditambal, dan lantai dibersihkan. Tak disangka, kabar tentang pemimpin perusahaan yang bersembunyi di rumah tua itu menyebar. Para tetangga Bayu, yang awalnya hanya melihatnya sebagai duda miskin, kini melihatnya sebagai pahlawan. Mereka bergotong royong membantu Bayu. Tukang kayu lokal memperbaiki kursi dan meja. Ibu-ibu menyumbang perabotan bekas yang masih layak. Dalam waktu seminggu, rumah tua itu terasa nyaman. Bayu menepati janjinya, membangun sebuah meja kerja besar di dekat jendela dengan pemandangan kebun, tempat Aira bisa meletakkan laptop dan dokumennya. Aira pindah ke sana. Setiap pagi, perawat datang untuk terapi fisik dan psikologisnya. Dari rumah tua itu, Aira mulai bekerja jarak jauh, membuktikan bahwa seorang pimpinan perusahaan tidak harus berada di gedung pencakar langit untuk memimpin. Bayu sering membawakan makanan, dan Bella, tentu saja, menjadi pengunjung paling setia. Hubungan mereka pun tumbuh perlahan. Bukan lagi hubungan penyelamat dan korban, melainkan dua jiwa yang rapuh yang saling menguatkan. Bayu melihat kekuatan baja di balik mata Aira yang lelah, sementara Aira melihat kelembutan dan integritas yang jarang ia temui pada diri Bayu. Bella menjadi penghubung kasih yang tak terhindarkan. Setiap tawa ceria Bella, setiap lukisan kupu-kupu yang ia tunjukkan, menjadi benang emas yang mengikat hati Bayu dan Aira. Di mata Bella, Tante Aira adalah teman bermain, bukan pemimpin perusahaan yang lumpuh. Kepolosan tulus Bella mencairkan dinding pertahanan Aira yang tebal. Malam-malam di rumah tua itu menjadi saksi bisu kedekatan mereka. Setelah Bella tidur lelap, Bayu sering menghabiskan waktu di teras rumah itu, menemani Aira menikmati udara malam yang sejuk. Mereka mulai berbagi cerita yang paling pribadi dan menyakitkan. Aira bercerita tentang kecelakaan mobil bertahun-tahun lalu yang merenggut kemampuan kakinya untuk bergerak. Itu adalah kecelakaan yang bukan hanya merenggut mobilitasnya, tetapi juga merenggut kepercayaan diri dan membuatnya merasa selalu menjadi beban. Aku belajar hidup dengan kursi roda, tapi tidak pernah belajar menerima belas kasihan, katanya suatu malam, menatap langit bertabur bintang. Bayu balas bercerita tentang kehilangan istrinya 5 tahun lalu karena kanker. Kesedihan itu begitu mendalam hingga mengubah dirinya menjadi pribadi yang menutup diri. Fokus hanya pada pekerjaan demi menghidupi Bella. Aku tahu rasanya melihat orang yang kamu cintai memudar. Dan aku tahu rasanya kesepian setelahnya. Ruangan terasa dingin. Tidak peduli seberapa tebal selimutnya, ujar Bayu. Suaranya bergetar. Mereka saling memahami kesepian dan kehilangan masing-masing. Mereka adalah dua orang dari dua dunia berbeda, duda miskin dan wanita kaya. Tetapi mereka menemukan bahasa yang sama
dalam penderitaan dan pemulihan. Bayu merasa Aira tidak pernah memandang rendah kemiskinannya, dan Aira merasa Bayu adalah satu-satunya orang yang memandangnya sebagai manusia, bukan aset perusahaan atau orang cacat. Suatu malam, Aira memegang tangan Bayu yang sedang menyajikan teh hangat. Tatapannya tegas, namun penuh keraguan. "Bayu," ia memulai. Suaranya lebih stabil dari sebelumnya. "Aku tahu ini gila. Aku tahu kita baru saling kenal. Dunia kita terlalu jauh, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi." Bayu menunggu dengan jantung yang berdebar. Ia sudah merasakan arah pembicaraan ini, dan itu membuat perutnya terasa kosong. "Aku jatuh cinta padamu, Bayu. Aku jatuh cinta pada tangan yang menyelamatkanku, pada mata yang melihatku apa adanya, dan pada ayah yang hebat yang membesarkan Bella dengan begitu indah." Air mata Aira mulai menggenang. "Tapi aku juga takut kehilangan. Takut kamu pergi karena aku ini beban. Takut kamu hanya kasihan padaku." Bayu tidak menjawab dengan kata-kata muluk. Ia hanya menggenggam tangan Aira yang dingin. "Aku sudah lama tidak merasakan rumah, Aira. Rumah itu bukan tembok dan atap. Rumah adalah rasa nyaman, dan sejak kamu dan Bella ada di sini, aku selalu merasa nyaman," jawab Bayu tulus. "Aku juga mencintaimu, Aira. Aku mencintai semangatmu, kekuatanmu, dan senyum yang hanya bisa kamu berikan saat melihat Bella." Mereka saling berjanji, janji yang sederhana namun sakral, untuk saling menjaga dan hidup sebagai satu kesatuan. Saat Bayu menatap Aira, Bella, yang ternyata tidak sengaja terbangun dan menguping dari balik pintu yang terbuka sedikit, tiba-tiba muncul di antara mereka. Bella mengedipkan mata polosnya. "Berarti kita keluarga sekarang," serunya polos, seolah baru saja menemukan aturan main baru yang paling menyenangkan. Baik Bayu maupun Aira tersenyum. Hati mereka dipenuhi kehangatan yang tak terlukiskan. Ya, mereka adalah keluarga sekarang, keluarga yang mereka pilih sendiri. Sejak malam pengakuan itu, hidup mereka semakin erat. Cinta yang baru mekar itu menjadi katalisator bagi pemulihan Aira. Tidak lama kemudian, perusahaan Aira mengirimkan kursi roda baru, kursi roda elektrik yang canggih, modern dan harganya pasti selangit. Namun, kursi roda yang mahal itu terasa dingin dan asing. Bella melihatnya dengan penuh semangat. "Ini kosong, Ayah," kata Bella, dengan ide yang cerdas dan penuh kasih. Bella mengambil stiker koleksi kupu-kupu yang ia dapatkan dari hadiah jajanan. Bayu membantunya menempelkannya di bingkai kursi roda Aira. Kursi roda itu kini tidak hanya canggih, tetapi juga penuh warna dan kehidupan. Dihiasi kupu-kupu biru, merah, dan kuning. "Ini untuk keberuntungan, Tante Aira. Biar Tante bisa terbang lagi," seru Bella. Aira, terharu, memeluk Bella erat-erat. Kursi roda itu kini terasa seperti bagian dirinya. Dengan kursi roda berstiker kupu-kupu itu, Aira semakin bersemangat dalam memimpin perusahaannya. Telekonferensi, penandatanganan dokumen digital, dan strategi bisnis yang tajam. Semua dilakukan dari ruang kerja sederhana di rumah tua Bayu. Ia menunjukkan kekuatan dan kemandirian yang mengagumkan, mengurus perusahaan dengan lebih baik dari sebelumnya. Bayu semakin kagum pada wanita yang ia cintai itu. Setelah Jessica dan beberapa anggota Dewan Utama ditahan, Aira tahu ia harus kembali ke kota untuk menghadapi persidangan dan mengambil alih perusahaan sepenuhnya. Suatu sore, saat mereka bertiga duduk di teras, Aira menyampaikan keinginannya. "Bayu." "Bella," katanya, menatap Bayu dengan lembut. "Aku harus kembali ke kota, dan aku ingin kalian ikut. Aku ingin kalian pindah ke gedung apartemen yang sama denganku. Aku ingin kita bertiga tetap bersama." Suasana mendadak hening. Bayu merenung sejenak. Ia merasa senang, tetapi ada keraguan yang menyelimutinya. "Aira, aku tidak tahu," kata Bayu hati-hati. "Aku khawatir ini akan terasa seperti balas budi. Kamu memberiku pekerjaan serabutan di proyekmu. Kamu memberiku tempat tinggal. Sekarang kamu memberiku rumah di kota. Aku tidak mau hidupku bergantung pada belas kasihanmu." Aira meraih tangan Bayu. Matanya penuh kepastian. "Bayu, dengarkan aku baik-baik. Aku bisa mempekerjakan ratusan orang, dan aku bisa menyewa jasa pengasuh terbaik untuk Bella, tapi aku memilih kamu. Aku memilih kehadiranmu yang jujur dan tulus. Aku memilih tawa Bella yang membuat hatiku sembuh. Aku mencintaimu, Bayu. Ayo kita pindah, Ayah," potong Bella.
Matanya mulai berkaca-kaca. Aku suka Tante Aira. Aku mau kita menjadi keluarga yang utuh dimanapun. Aku tidak mau Tante Aira pergi. Melihat mata Bella yang memohon dan tatapan cinta yang mendalam dari Aira, pertahanan Bayu runtuh. Ia menyadari, ini bukan lagi masalah harga diri atau kekayaan. Ini adalah masalah hati dan masa depan yang ia idamkan. Baiklah, Aira. Kita ikut. Kita akan ke kota, kata Bayu, menghela napas panjang, lalu memeluk kedua wanita itu erat-erat. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Bayu, Aira, dan Bella berubah total. Kehidupan Aira kini terasa hangat dan penuh tawa. Bayu, yang menolak untuk hanya berdiam diri, telah mendapatkan posisi baru di perusahaan Surya Kencana. Berdasarkan pengalamannya, Aira menunjuknya sebagai kepala konstruksi untuk semua proyek pembangunan infrastruktur energi terbarukan perusahaan. Bayu akhirnya menemukan pekerjaan yang layak dan memberinya kehormatan. Sementara itu, Jessica dan anggota Dewan Jahat lainnya divonis bersalah atas percobaan pembunuhan, penipuan, dan konspirasi korporasi, dan dijebloskan ke penjara. Keadilan ditegakkan, dan Aira kembali memimpin perusahaan dengan nilai-nilai baru yang ia pelajari dari penderitaannya, aksesibilitas, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Surya Kencana tidak lagi hanya tentang teknologi, tetapi tentang manusia. Hubungan mereka bertiga semakin erat. Mereka sering menghabiskan akhir pekan kembali ke daerah pedesaan. Rumah tua itu, yang kini telah sepenuhnya diperbaiki dan menjadi lambang awal pemulihan mereka, adalah tempat kenangan yang paling berharga. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam di restoran mewah yang menjadi kejutan untuk ulang tahun Bayu, Aira memberikan sebuah kotak kecil. Bayu membukanya perlahan. Itu bukan perhiasan, melainkan kunci. Kunci kuningan tua yang telah dipoles mengilap, milik rumah tuanya di pedesaan. Rumah tua itu adalah simbol masa laluku yang disembuhkan. Itu adalah tempat kita menjadi keluarga, kata Aira. Matanya berkaca-kaca. Bayu hanya mengangguk, terlalu terharu untuk berbicara. Kemudian, Aira melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia sedikit maju di kursi rodanya, memegang tangan Bayu erat-erat di atas meja marmer. Bayu Wiratama, panggilnya, dengan suara yang mantap dan lantang, tanpa peduli dengan pandangan orang-orang. Maukah kamu menikah denganku, menjadi suamiku, pasangan hidupku, dan ayah untuk anak-anak kita, termasuk Bella, selamanya? Air mata Bayu menetes. Ia tersenyum, mengeluarkan sesuatu dari saku celananya, sebuah cincin sederhana. Cincin itu tidak bernilai, tetapi memiliki makna yang tak terhingga. Kamu mendahuluiku sayang, kata Bayu, suaranya tercekat. Aku tidak bisa memberimu berlian, tapi aku bisa memberimu ini. Cincin ini dibuat dengan tangan yang menyelamatkanmu dari material yang aku temukan di rumah kita. Aira Sanjaya, aku akan menikahimu. Bayu memasangkan cincin di jari Aira. Mereka saling melamar, saling mencintai, dan saling memilih untuk memulai hidup baru sebagai keluarga yang utuh. Sehangat rumah tua dengan jendela berhias kupu-kupu.